Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat dan filsafat pendidikan. Simak baik-baik ya. Berikut penjelasannya. Apa itu filsafat? Nah, di sini saya akan membahas satu persatu tentang filsafat. Yang pertama adalah pengertian filsafat. Yang kedua adalah cabang-cabang filsafat. Dan yang terakhir yaitu objek filsafat. Mari kita bahas dimulai dari pengertian filsafat. Filsafat adalah berasal dari kata philos dan sophia. Philos artinya cinta yang sangat mendalam dan sophia artinya kearifan atau kebijakan. Jadi, arti filsafat secara harfiah adalah cinta yang sangat mendalam terhadap kearifan atau kebijakan. Nah, di sini saya telah merangkum dua pengertian. Yang pertama adalah filsafat dapat diartikan sebagai suatu pendirian dan dapat juga disebut pandangan hidup. Nah, di sini ada beberapa contoh tentang filsafat. Yang pertama, saya tidak suka terhadap filsafat Anda tentang bisnis. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari filsafat sebagai pendirian hidup. Contoh selanjutnya adalah Pancasila merupakan satu-satunya falsafah hidup bangsa Indonesia. Nah, itu merupakan salah satu contoh filsafat yang disebut sebagai pandangan hidup. Kemudian, pengertian oleh Herodotus, ia mengemukakan pengertian filsafat yaitu science of science, di mana tugas utama yaitu memberi analisis dan juga memberi kritis terhadap asumsi-asumsi dan konsep sains, dan juga mengadakan sistematisasi atau pengorganisasian pengetahuan. Pembahasan selanjutnya tentang cabang-cabang filsafat. Apa saja cabang-cabang filsafat? Nah, berikut beberapa cabang filsafat. Yang pertama adalah metafisika, epistemologi, kemudian logika, aksiologi, dan estetika. Nah, kita akan membahas tentang metafisika. Metafisika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu meta dan fisika. Meta berarti sesudah, di belakang, atau melampaui. Dan fisika artinya alam nyata. Maka metafisika merupakan cabang filsafat yang mempersoalkan tentang hakikat yang tersimpul di belakang dunia fenomena. Nah, selanjutnya pembahasan tentang epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani kuno dengan asal kata episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti teori. Nah, secara etimologi, epistemologi berarti teori pengetahuan. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang membahas atau mengkaji tentang asal, struktur, metode, serta keabsahan suatu pengetahuan. Selanjutnya tentang logika. Logika adalah cabang filsafat yang menyelidiki lurus atau tidaknya suatu pemikiran. Logika membahas tentang prinsip-prinsip dan juga topik-topik yang saling berhubungan. Selanjutnya, penjelasan tentang aksiologi. Secara etimologi, istilah aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno yang terdiri dari kata aksios yang berarti nilai dan kata logos yang berarti teori. Jadi, aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai. Selanjutnya, estetika adalah ilmu filsafat yang mempelajari tentang keindahan alam dan juga seni. Selanjutnya, pembahasan tentang objek filsafat. Objek yang pertama yaitu objek material. Objek material adalah objek yang dijadikan sebagai sasaran penyelidikan oleh suatu ilmu atau objek yang dipelajari suatu ilmu. Selanjutnya, objek formal adalah sudut pandang
yang menyeluruh secara umum untuk mencapai hakikat dari objek materialnya. Nah, itulah penjelasan tentang objek filsafat. Kemudian kita akan membahas tentang apa itu filsafat pendidikan. Nah, kita akan membahas satu persatu tentang filsafat pendidikan. Yang pertama adalah pengertian pendidikan, kemudian pengertian filsafat pendidikan, tujuan filsafat pendidikan, dan hubungan serta ruang lingkup filsafat pendidikan. Nah, kemudian pengertian pendidikan. Langenfeld mengemukakan pendidikan adalah bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya. Kemudian dari Profesor Hugefeld, mendidik adalah membantu anak supaya kelak anak itu cakap menyelesaikan tugas hidupnya atas tanggung jawabnya sendiri. Selanjutnya, pengertian oleh Profesor S. Brojonegoro, mendidik berarti memberi tuntutan kepada manusia yang belum dewasa dalam pertumbuhan dan perkembangan, sampai tercapainya kedewasaan dalam arti rohani dan jasmani. Selanjutnya, tentang pengertian filsafat pendidikan oleh Al-Syaibani. Filsafat pendidikan adalah pelaksanaan pandangan falsafah dalam bidang pendidikan. Falsafah ini mencerminkan satu segi dari segi pelaksanaan falsafah umum dan menitik beratkan kepada pelaksanaan prinsip-prinsip dan kepercayaan yang menjadi dasar dari falsafah umum dalam menyelesaikan masalah pendidikan secara praktis. Dalam filsafat pendidikan terdapat pula masalah filsafat seperti hakikat kehidupan yang baik, karena pendidikan akan berusaha untuk mencapainya. Kemudian ada hakikat manusia, karena manusia merupakan makhluk yang menerima pendidikan. Masalah selanjutnya adalah hakikat masyarakat, karena pendidikan pada dasarnya merupakan suatu proses sosial. Selanjutnya, hakikat realitas akhir. Hakikat realitas akhir adalah karena semua pengetahuan akan berusaha untuk mencapainya. Selanjutnya, hubungan dan ruang lingkup filsafat pendidikan. Pada hubungan filsafat terdapat persoalan logika, yaitu logika formal yang dibangun atas prinsip koherensi dan logika dialektis dibangun atas prinsip menerima dan membolehkan kontradiksi. Selanjutnya, hubungan interaktif antara filsafat dan pendidikan berlangsung dalam lingkaran kultural dan pada akhirnya menghasilkan apa yang disebut dengan filsafat pendidikan. Nah, selanjutnya, ruang lingkup filsafat pendidikan yaitu realitas kependidikan. Realitas kependidikan membutuhkan perenungan yang utuh dan terpadu, sehingga dengan perenungan yang utuh dan terpadu tersebut dapat ditemukan kebenaran dan kebijakan yang berguna bagi kemajuan dunia kependidikan. Selanjutnya, ruang lingkup filsafat pendidikan, yaitu proses pembelajaran. Pada proses pembelajaran terdapat aspek-aspek penting dalam proses pembelajaran, yaitu mengkonsentrasikan dan mengupayakan proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu tujuan filsafat pendidikan. Terdapat 3, yaitu autonomi, equity, dan survival. Kita akan membahas tujuan autonomi, yaitu memberikan kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan secara maksimal kepada individu maupun kelompok untuk dapat hidup mandiri dan hidup bersama dalam kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya, tujuan equity yang berarti bahwa tujuan pendidikan tersebut harus memberi kesempatan kepada seluruh warga masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan berbudaya, kehidupan ekonomi, dan memberinya pendidikan dasar yang sama.
Tujuan yang ketiga yaitu survival, yang berarti bahwa dengan pendidikan akan menjamin pewarisan kebudayaan tetap terjaga dari generasi ke generasi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe. See you all.